Bayangin, kamu lagi hidup di Roma. Ribuan tahun lalu, kota megah dengan patung-patung, pasar yang ramai, dan gedung senat tempat para bangsawan berkumpul. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu nama yang begitu ditakuti, sekaligus dikagumi. Julius Caesar. Hari ini, aku bakal bawain cerita tentang ambisi, pengkhianatan, dan tragedi terbesar dalam sejarah dunia. Ini adalah kisah Julius Caesar. Caesar lahir dari keluarga bangsawan, tapi dia bukan anak manja. Sejak muda, dia udah nunjukin kalau dia ambisius banget. Dia jago pidato, pinter politik, dan yang paling bikin orang segan, dia jenius di medan perang. Ketenarannya makin naik saat dia menaklukkan Galia. Bayangin, wilayah sebesar Prancis dan Belgia sekarang itu dulu berhasil dia kuasai. Pasukannya setia, rakyatnya kagum, dan namanya makin harum di seluruh Romawi. Tapi di balik kejayaan itu, benih-benih masalah mulai muncul. Karena di Roma, semakin populer kamu, semakin banyak juga orang yang gak suka sama kamu. Caesar bukan cuma jago perang, dia jago lihai main politik. Lewat trik dan aliansi, dia berhasil naik ke puncak kekuasaan. Sampai akhirnya, dia diangkat jadi diktator seumur hidup. Kedengarannya keren ya, tapi buat banyak senator, itu adalah mimpi buruk. Mereka takut Caesar bakal jadi raja baru. Dan ingat, bangsa Romawi paling anti sama yang namanya raja. Mereka lebih suka sistem republik, di mana kekuasaan dipegang bersama, bukan satu orang. Ketakutan itu berubah jadi rencana. Sejumlah senator mulai bisik-bisik, menyusun skema untuk menghentikan Caesar. Mereka menganggap, demi menyelamatkan republik, Caesar harus disingkirkan. Yang bikin kisah ini makin dramatis, ada satu nama di antara para konspirator itu, Marcus Junius Brutus. Brutus bukan cuma sekedar senator. Dia adalah sahabat dekat Caesar. Seseorang yang Caesar percaya. Tapi dalam politik, kepercayaan seringkali nggak ada artinya. 15 Maret tahun 44 sebelum Masehi, hari itu dikenal sebagai Ides of March. Caesar datang ke gedung senat, ditemani para pengawal dan rombongan kecil. Dia nggak tahu kalau puluhan senator sudah siap menunggunya. Begitu Caesar masuk, suasana berubah. Para senator pura-pura mendekat, seolah ingin berbicara. Lalu, tusukan pertama datang. Caesar kaget, mencoba melawan. Tapi tikaman demi tikaman terus menghujami tubuhnya. Dan yang paling menghancurkan hatinya, dia melihat Brutus ikut menghunus belati. Dengan napas terakhirnya, Caesar berucap, "Et tu Brute," artinya, "Kamu juga Brutus." Setelah 23 tusukan, Julius Caesar roboh di lantai senat. Sang penguasa terkuat di dunia saat itu mati bukan di medan perang, tapi di tangan orang-orang terdekatnya. Kematian Caesar bukanlah akhir dari cerita, justru awal dari babak baru. Alih-alih menyelamatkan republik, pembunuhan itu malah bikin Roma kacau. Perang saudara pecah, dan akhirnya cucu-cucunya diadopsi. Octavianus, yang kelak dikenal sebagai Augustus,
jadi kaisar pertama Romawi. Dan begitulah dari darah Julius Caesar lahir kekaisaran Romawi yang bertahan hingga ratusan tahun. Kisah ini jadi pelajaran penting. Kadang musuh terbesar kita bukan di luar, tapi ada di lingkaran yang paling dekat. Itulah lembaran waktu Julius Caesar, sebuah cerita tentang ambisi, persahabatan, dan pengkhianatan yang akan selalu dikenang sepanjang masa. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan kisah-kisah lainnya. Karena di setiap masa selalu ada cerita, dan di lembar waktu cerita itu akan terus hidup.